Selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Masih di segmen video rekomendasi dan selamat datang di kelas terpanas 4 jutaan. Yes, di kelas ini hampir semua pabrikan tidak tanggung-tanggung dalam membekali keunggulan pada setiap produknya. Dan yang paling seru, ini bagus semua, kencang semua, nggak ada yang jelek. Di video ini kami akan menyajikan rangkuman 10 rekomendasi smartphone 4 jutaan terbaik yang menarik untuk dimiliki di awal tahun 2022. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. Poco X3 GT. Kita mulai dari yang paling murah terlebih dahulu ya. Sebenarnya kami agak bingung kenapa X3 GT sering dipandang remeh. Padahal kalau dilihat dari harganya, smartphone ini terlalu gila, bahkan lebih gila dari Poco X3 Pro yang udah kelewatan gilanya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco X3 GT. Yang pertama, dibekali layar IPS HDR10 dengan refresh rate mencapai 120Hz Gorilla Glass Victus. Kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 1100 5G yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 640 ribuan poin. Skor yang cukup gila untuk smartphone 4 jutaan termurah di daftar ini. Ketiga, dibekali teknologi storage kelas flagship UFS 3.1. Yang keempat, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Kelima, dibekali fitur fast charging terkencang dalam daftar ini dengan kecepatan mencapai 67 watt. Dan keenam, harganya cukup murah untuk sebuah smartphone 5G yang kencang dan komplit. Sedangkan kelemahannya terdapat pada bagian kamera selfie-nya yang menurut kami agak kentang dengan resolusi 16 megapiksel dan build quality di bodi bagian belakangnya itu terasa agak kopong ya. Poco X3 GT bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,2 juta rupiah. 2. Vivo T1 Pro. Ya, ini Vivo rasa Poco. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan T1 Pro yang kehadirannya bisa dibilang cukup merusak pasar. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo T1 Pro. Yang pertama, dibekali layar AMOLED HDR10. Kedua, diperkuat dengan chipset Snapdragon 778G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 560 ribuan poin. Ketiga, memiliki kamera utama 64 megapiksel dengan tuning kamera khas Vivo yang ya gitulah, kami suka banget pokoknya. Keempat, dibekali fitur fast charging kencang dengan kecepatan mencapai 66 watt. Yang kelima, harganya termasuk murah untuk smartphone Vivo yang kencang. Vivo biasanya agak jual mahal ya. Sedangkan kelemahannya terdapat pada bagian refresh rate layar yang masih 60Hz. Hari gini 4 jutaan 60Hz agak gimana gitu rasanya. Vivo T1 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,2 juta rupiah. 3. Samsung Galaxy M52 5G. Kalau di kelas 1-3 jutaan biasanya Samsung kelihatan overpriced. Di kelas 4 jutaan kalian cuma bisa lihat bagusnya doang. Salah satunya ya M52 5G ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung M52 5G. Yang pertama, dibekali layar Super AMOLED Plus dengan refresh rate 120Hz Gorilla Glass 5. Mantap nggak tuh? Super AMOLED Samsung yang biasa aja udah bagus banget, ini pakai Plus. Kedua, diperkuat dengan chipset Snapdragon 778G yang bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 545 ribuan poin. Ketiga, punya kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya menurut kami bagus ya. Keempat, udah pakai One UI 4.1 dan masih ada kemungkinan untuk dapat update ke versi selanjutnya. Ini menurut kami kelebihan yang paling superior ya. Sedangkan kelemahannya dari bagian kecepatan charging yang hanya mencapai 25 watt. Enggak lambat juga sih, cuman agak ketinggalan aja dari kompetitor. Samsung Galaxy M52 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,3 juta rupiah. 4. Oppo Reno 6 5G. Ya, kami memang haters Oppo, tapi tidak untuk yang satu ini. Bahkan bisa dibilang Reno 6 5G adalah salah satu dari 4 smartphone Oppo yang kami beneran suka. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Oppo Reno 6 5G. Yang pertama, punya garis desain kotak yang kekinian. Kedua, dibekali layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz Gorilla Glass 5. Ketiga, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 900 yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 476 ribuan poin. Keempat, punya kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya gonjreng. Ini selera sih, tapi kami cukup suka dengan tuning kamera Oppo. Yang kelima, dibekali fitur fast charging kencang dengan kecepatan mencapai 65 watt. Sedangkan kelemahannya, apa ya? Hampir nggak ada. Ya, kalau mau dipaksain sih mungkin kapasitas baterainya agak kecil ya, 4300 mAh. Tapi chargingnya udah kenceng, jadi no issue lah menurut kami.
Oppo Reno 6 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,5 juta rupiah. 5. Realme 9 Pro Plus. Jadi andalan Realme di tahun ini untuk kelas menengah ya harusnya oke. Tapi memang oke sih. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme 9 Pro Plus. Yang pertama, pakai bodi kaca. Ya, detail kecil yang menurut kami cukup penting. Kedua, dibekali layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz Gorilla Glass 5. Yang ketiga, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 920 yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 500 ribuan poin. Yang keempat, dibekali fitur fast charging kencang dengan kecepatan mencapai 60 watt. Sedangkan kelemahannya terdapat pada kamera selfie-nya yang resolusinya cuma 16 megapiksel. Realme 9 Pro Plus bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,5 juta rupiah. 6. Realme GT Master Edition. Lini GT milik Realme sejauh ini sukses banyak mencuri perhatian berkat berbagai kelebihan yang ditawarkan tak terkecuali Realme GT Master Edition. Dan berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme GT Master Edition. Yang pertama, dibekali layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Yang kedua, diperkuat dengan chipset Snapdragon 778G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 541 ribuan poin. Yang ketiga, dibekali teknologi storage kelas flagship UFS 3.1. Keempat, punya fitur fast charging kencang dengan kecepatan mencapai 65 watt. Dan kelima, agak subjektif, tapi menurut kami desainnya keren. Realme GT Master Edition bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,6 juta rupiah. 7. Poco F3. Satu lagi monster 4 jutaan dari Poco. Kali ini ada Poco F3. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh Poco F3. Yang pertama, build quality-nya premium dengan bahan kaca Gorilla Glass 5 di kedua sisi. Kedua, dibekali layar AMOLED HDR10 dengan refresh rate 120Hz. Ketiga, diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 714 ribuan poin. Terkencang yang ada di dalam daftar ini. Yang keempat, dibekali teknologi storage kelas flagship UFS 3.1. Yang kelima, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Poco F3 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,7 juta rupiah. 8. Vivo V23 5G. HP kotak pertama milik Vivo yang ini memikat ya. Salah satu favorit kami sih. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo V23 5G. Yang pertama, punya garis desain kotak dengan bodi kaca dan pilihan warna yang glowing. Yang kedua, dibekali layar AMOLED HDR10 dengan refresh rate 90Hz. Yang ketiga, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 920 yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 500 ribuan poin. Keempat, dibekali kamera selfie 50 megapiksel dengan tuning kamera khas Vivo. Yang kelima, memiliki fitur NFC multifungsi. Sedangkan kelemahannya mungkin terdapat di sektor baterai yang hanya 4200 mAh. Tapi fast charging 44 watt harusnya cukup bisa mengcover kekurangannya ya. Vivo V23 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,8 juta rupiah. 9. Samsung Galaxy M53 5G. Masih rekomendasi dari Samsung, kali ini ada Samsung Galaxy M53 5G, salah satu seri M terbaru milik Samsung. Dan berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy M53 5G. Yang pertama, dibekali layar Super AMOLED Plus dengan refresh rate 120Hz Gorilla Glass 5. Kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 900 yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 475 ribuan poin. Ketiga, memiliki kamera dengan resolusi tinggi. Kamera utamanya 108 megapiksel dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Ditambah tuning kamera Samsung, ini gila sih. Yang keempat, rilisan One UI 4.1. Ini jelas salah satu benefit terkuat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. One UI 2.5 tahun 2020 aja masih enak banget dipakai di tahun ini. Apalagi yang rilis bawa One UI 4.1, panjang umur guys. Sedangkan kelemahannya ya seperti biasa, fast chargingnya cuma 25 watt aja. Samsung Galaxy M53 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,8 juta rupiah. 10. Xiaomi 11T. Kalian kaget? Ya sama, kami juga. Gimana ceritanya flagship monster yang satu ini bisa nyasar di kelas 4 jutaan? Mi 10T yang bahkan rilis di generasi sebelumnya aja masih di harga 5 jutaan. Tapi ya mumpung murah, terobos aja lah. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Xiaomi 11T. Yang pertama, build quality khas flagship dengan frame aluminium dan bodi kaca. Yang kedua, dibekali layar AMOLED HDR10 dengan refresh rate 120Hz Gorilla Glass Victus. Ketiga, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra yang sudah mendukung jaringan 5G dan mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 640 ribuan poin.
Keempat, dibekali teknologi storage kelas flagship UFS 3.1. Kelima, punya kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel. Yang keenam, punya fitur fast charging terkencang dalam daftar ini dengan kecepatan mencapai 67 watt. Dan ketujuh, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Satu hal yang jomplang menurut kami ada di bagian kamera depan yang resolusinya cuma 16 megapiksel. Sisanya sih gila banget ya, ini memang flagship gitu. Lagian kenapa juga mesti nyasar ke sini coba? Xiaomi 11T bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4,9 juta rupiah. Itulah 10 smartphone 4 jutaan terbaik yang bisa kalian dapatkan di tahun 2022 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update seputar teknologi. Salam gosip tekno.